seorang wanita bule Jerman, janda kaya raya, meninggalkan semua kenyamanan di negaranya. Demi siapa? Demi seorang pria sederhana, buruh bangunan dari kampung kecil di Indonesia. Ia rela meninggalkan agamanya, status sosialnya, dan tinggal di rumah bambu beralaskan tanah. Ini bukan kisah drama, ini nyata. Dan kamu bakal susah nahan air mata setelah dengar kisah mereka sampai tuntas. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena masih banyak kisah nyata penuh haru dan cinta yang bakal bikin kamu percaya bahwa cinta sejati itu masih ada dan bisa datang dari arah yang tak pernah kita sangka. Helena Muller, seorang wanita asal Hamburg, Jerman, adalah gambaran dari seseorang yang tampaknya memiliki segalanya, namun merasa kosong dalam hidupnya. Berusia 43 tahun, ia menikmati kenyamanan hidup yang didapatkan dari keberhasilannya dalam dunia bisnis fashion. Apartemen mewahnya yang berada di pusat kota Hamburg menjadi simbol status sosial yang ia bangun selama bertahun-tahun. Setiap sudut apartemen dihiasi dengan barang-barang mahal, mulai dari perabotan bergaya modern hingga koleksi seni yang tak ternilai. Semua orang mengenalnya sebagai wanita sukses yang tak hanya kaya materi, tetapi juga memiliki kecantikan yang memikat dan kecerdasan yang tajam. Namun, di balik semua kemewahan itu, Helena merasa sendirian. Kehilangan suaminya beberapa tahun yang lalu akibat kanker membuat hidupnya hampa. Sebelum kehilangan suaminya, mereka menjalani kehidupan yang penuh cinta, namun takdir berkata lain. Suaminya yang sakit parah meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit yang merenggut hidupnya secara perlahan. Momen-momen kebersamaan yang dahulu penuh dengan tawa dan canda kini hanya menjadi kenangan yang menyakitkan. Sejak itu, Helena merasakan kekosongan yang semakin dalam. Hanya ada kesendirian yang menemani setiap harinya. Pekerjaan dan harta yang melimpah tak mampu mengisi ruang kosong itu. Helena sempat mencoba mengalihkan pikirannya dengan perjalanan ke luar negeri, mengunjungi berbagai tempat eksotis, membeli barang-barang mewah, dan bahkan menghabiskan waktu dengan teman-teman di berbagai pesta. Namun, semua itu hanya terasa sementara. Tidak ada satupun hal yang berhasil membuatnya merasa benar-benar hidup. Bahkan saat berkeliling dunia, ia selalu merasa seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Disinilah perubahan besar dalam hidupnya dimulai. Helena mulai merasa bosan dengan kehidupan yang tampaknya sempurna, namun tidak memberikan kebahagiaan sejati. Dalam kesendirian yang menyeluruh, ia mulai mencari cara untuk mencari makna baru dalam hidupnya. Suatu hari, saat sedang berselancar di media sosial, ia tanpa sengaja menemukan sebuah video TikTok yang mengubah jalan hidupnya. Video itu menampilkan seorang pria Indonesia, Darto, seorang buruh bangunan dari kampung terpencil di Jawa Tengah. Di dalam video tersebut, Darto terlihat sedang mengaduk semen dengan rekan kerjanya sambil tertawa. Meski dalam kondisi sederhana, senyum Darto begitu tulus dan penuh keceriaan. Sesuatu yang jarang ditemui dalam kehidupan Helena yang serba sempurna namun kosong. Keceriaan yang tulus, tanpa beban dan tanpa kemewahan. Helena merasa terhubung dengan Darto dalam cara yang tidak bisa dijelaskan. Ia terkesan dengan kebahagiaan yang terpancar dari wajah pria itu, meskipun ia hidup jauh dari kemewahan. Ini adalah momen pertama yang membuat Helena berpikir bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari uang atau status sosial, melainkan dari ketulusan hati. Keinginan untuk menemukan kebahagiaan sejati yang selama ini hilang mulai menguat dalam dirinya. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Ia ingin mengenal Darto lebih dekat, ingin mengetahui cerita hidupnya, dan mungkin mencari jalan baru dalam hidupnya. Pada titik inilah, keputusan besar dalam hidupnya dimulai, untuk meninggalkan segala kenyamanan dan kemewahan yang selama ini menjadi pelindungnya, dan membuka hatinya untuk hal yang belum pernah ia bayangkan, cinta yang sederhana dan tulus. Dengan penuh tekad, Helena mulai belajar bahasa Indonesia dan merencanakan perjalanannya ke Indonesia, negara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, untuk bertemu dengan pria yang telah menginspirasi dirinya. Ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang pencarian jati diri, kebahagiaan yang sejati, dan pemberaniannya untuk memulai hidup baru. Setelah berbulan-bulan menjalani kehidupan yang penuh dengan kesepian, Helena Muller mulai merasa ada yang hilang dari dalam dirinya. Kehilangan
Kehilangan suami tercinta masih terus membayangi pikirannya, meskipun ia telah berusaha untuk mengalihkan perhatian dengan berbagai cara. Tidak ada yang berhasil mengisi kekosongan itu, hingga suatu hari, sebuah video sederhana di media sosial mengubah segalanya. Helena sedang mencari hiburan di media sosial, scrolling tanpa tujuan, saat matanya tertumbuk pada sebuah video TikTok yang muncul di beranda Instagramnya. Video itu tidak berbeda dari video lainnya, hanya menampilkan seorang pria yang tengah bekerja. Namun, ada sesuatu yang sangat berbeda dengan cara pria itu tertawa dan berbicara. Sosok pria tersebut adalah Darto, seorang buruh bangunan dari sebuah kampung terpencil di Jawa Tengah, Indonesia. Darto tampak sedang bekerja dengan rekan-rekannya di sebuah proyek pembangunan. Namun yang membuatnya menonjol adalah senyum tulus dan kebahagiaan yang tampak dalam diri pria sederhana itu. Helena merasa aneh. Ada magnet kuat yang menarik hatinya untuk terus menonton video tersebut. Di dunia yang penuh dengan kesenangan materi dan kemewahan yang ia miliki, Darto menunjukkan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan. Sebuah kebahagiaan yang sejati, datang dari dalam dirinya, yang tidak tergantung pada harta atau status sosial. Kehidupan sederhana Darto, meskipun penuh dengan kerja keras dan tantangan, memberi kesan yang mendalam bagi Helena. Tidak ada yang memaksanya untuk merasa bahagia, namun kebahagiaan itu hadir begitu saja, begitu alami. Setelah menonton video tersebut beberapa kali, Helena merasa ada dorongan yang sangat kuat untuk menghubungi pria itu. Dia merasa seperti menemukan sosok yang selama ini ia cari, seseorang yang hidup tanpa pretensi, seseorang yang tampaknya tidak membutuhkan apapun kecuali kebersamaan dan kejujuran dalam hidup. Helena, yang biasanya sangat tertutup dan berhati-hati dalam berbagi, memutuskan untuk mengirimkan pesan langsung kepada Darto melalui Facebook, sebuah langkah yang sangat tidak biasa bagi seorang wanita yang hidup dengan ketatnya dunia sosialita di Jerman. Hai, Darto, saya terkesan dengan senyuman dan keceriaanmu. Kamu benar-benar menginspirasi saya, tulis Helena dalam pesan tersebut. Darto, yang tidak menyangka ada seseorang yang mengirim pesan kepadanya dari negara sejauh itu, awalnya terkejut. Namun, rasa penasaran membuatnya membalas pesan itu dengan ramah dan terbuka. Dari sana, percakapan pun dimulai. Mereka berbicara tentang kehidupan, tentang impian mereka, tentang masa lalu, dan tentu saja, tentang bagaimana dunia mereka begitu berbeda. Helena merasa seperti menemukan teman yang telah lama hilang. Darto, yang meski tidak memiliki banyak, merasa beruntung karena bisa berbicara dengan seseorang yang sangat berbeda dari dirinya. Percakapan mereka semakin intens. Setiap malam, mereka berbicara lebih lama, berbagi cerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Darto menceritakan tentang kehidupan sehari-harinya sebagai buruh bangunan, bagaimana ia bekerja keras demi masa depan yang lebih baik, serta betapa pentingnya keluarga baginya. Helena mendengarkan dengan penuh perhatian, dan dia merasa sangat terhubung dengan apa yang diceritakan Darto. Ada sesuatu yang begitu tulus dan sederhana dalam kata-katanya yang menggerakkan hati Helena. Meskipun jarak memisahkan mereka ribuan kilometer, mereka mulai merasa seolah-olah dunia mereka semakin dekat. Percakapan yang diawali dengan pesan singkat di Facebook itu perlahan menjadi lebih mendalam. Helena mulai merasakan perasaan yang lebih besar terhadap Darto, meskipun belum pernah bertemu langsung. Ia merasa ada ikatan yang tak bisa dijelaskan, ikatan yang membuatnya merasa dihargai dan diterima apa adanya. Suatu malam, saat mereka sedang video call, Helena merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk membuka hati. Darto, aku merasa ada sesuatu yang spesial denganmu. Aku ingin bertemu denganmu. Aku ingin melihat bagaimana kehidupanmu di Indonesia, kata Helena dengan penuh keberanian. Darto terdiam sejenak, tak percaya, tapi senyum lebar yang muncul di wajahnya menunjukkan betapa bahagianya dia mendengar kata-kata tersebut. Ini adalah momen yang mengubah segalanya. Helena, yang sebelumnya hanya mengenal kehidupan yang penuh kemewahan dan kesendirian, mulai membuka hatinya untuk sesuatu yang jauh lebih berharga, cinta yang sederhana, namun penuh makna. Dia merasa, jika ia terus hidup dalam kesendirian yang hampa, ia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan sejati. Darto, pria sederhana yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya,
kini menjadi alasan untuk mengubah hidupnya. Keputusan besar sudah berada di ujung jari. Helena memutuskan untuk melangkah lebih jauh, untuk meninggalkan hidupnya yang penuh kemewahan dan mencoba mencari kebahagiaan yang sejati bersama Darto di Indonesia. Itulah titik balik yang membawa mereka ke perjalanan hidup yang tidak akan pernah mereka lupakan. Setelah berbulan-bulan berkomunikasi dengan Darto, Helena mulai merasakan perubahan besar dalam dirinya. Kehidupannya yang penuh dengan kemewahan dan kesepian, meski tampak sempurna di luar, kini terasa sangat hampa. Dalam percakapan-percakapan mereka, Darto sering menceritakan tentang kehidupannya yang sederhana namun penuh makna. Ia berbagi tentang hari-harinya yang penuh kerja keras di proyek bangunan, tentang kebahagiaan yang ia temukan dalam kebersamaan dengan keluarga dan teman-temannya, serta tentang desa kecilnya yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Hal-hal itu yang selalu membuat Helena merenung. Semakin sering mereka berbicara, semakin ia merasa bahwa kebahagiaan yang selama ini ia cari bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang atau didapatkan dari kemewahan. Kepribadian Darto yang sederhana, jujur, dan penuh ketulusan menarik hatinya lebih dalam. Meskipun hidup Darto penuh dengan tantangan, ada kedamaian dalam dirinya yang tidak pernah ditemukan oleh Helena di dunia yang serba mewah dan materialistis. Suatu malam, saat mereka sedang berbicara melalui video call, Darto berbicara tentang kehidupan sehari-harinya di desa, tentang betapa indahnya alam sekitar, dan betapa pentingnya sebuah keluarga bagi dirinya. Helena merasa seolah-olah Darto sedang mengajak dirinya untuk menjadi bagian dari dunia yang jauh berbeda dengan kehidupan yang biasa ia jalani. Pada saat itu, Helena tahu dalam hatinya bahwa ia harus melakukan sesuatu yang berani, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Jika aku benar-benar ingin menemukan kebahagiaan, aku harus keluar dari zona nyaman ini, kata Helena dalam hatinya. Rasa penasaran dan keinginan untuk menjelajahi kehidupan yang berbeda semakin menguatkan tekadnya. Akhirnya, Helena membuat keputusan besar, keputusan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia akan meninggalkan kehidupan mewahnya di Jerman dan pergi ke Indonesia. Bukan hanya untuk bertemu Darto, tetapi untuk mencoba hidup dengan cara yang berbeda, untuk merasakan kebahagiaan yang tulus tanpa bergantung pada materi. Ia merencanakan perjalanan ke Indonesia dengan penuh semangat, meskipun banyak yang memperingatkannya tentang betapa besar perbedaan dunia mereka. Helena tahu bahwa langkah ini penuh dengan risiko. Ia tidak tahu apa yang akan dihadapinya di Indonesia. Ia tidak tahu apakah ia akan merasa nyaman hidup di desa kecil, jauh dari keramaian kota. Ia tidak tahu apakah Darto, yang ia kenal melalui layar ponsel, benar-benar seperti yang ia bayangkan. Tapi satu hal yang pasti, ia merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk keluar dari kehidupan lama yang penuh dengan kehampaan. Mengambil keputusan untuk meninggalkan kenyamanan hidupnya dan pergi ke negara yang sangat berbeda bukanlah hal yang mudah bagi seseorang yang terbiasa dengan kehidupan yang penuh kemewahan. Namun, Helena merasa bahwa jika ia terus berdiam di tempat yang sama, ia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan yang sejati. Jika aku terus hidup seperti ini, aku hanya akan merasa lebih kesepian, pikirnya. Aku ingin merasakan hidup yang lebih sederhana, lebih penuh makna. Perjalanan menuju Indonesia bukan hanya tentang bertemu Darto, tetapi juga tentang menemukan kembali dirinya sendiri. Helena memutuskan untuk memulai hidup baru di tempat yang tidak dikenal, meninggalkan semua yang telah ia bangun selama bertahun-tahun di Jerman. Ia menjual apartemen mewahnya, menutup bisnis butik miliknya, dan membeli tiket pesawat menuju Indonesia. Namun, keputusan ini tidak diterima dengan mudah oleh orang-orang terdekatnya. Keluarga dan teman-temannya di Jerman terkejut dan khawatir. Mereka tidak mengerti mengapa Helena, yang memiliki segalanya, ingin meninggalkan hidup nyaman di Eropa untuk pergi ke sebuah desa terpencil di Indonesia. Mereka khawatir apakah Helena akan bahagia di tempat yang jauh dari segala fasilitas yang biasa ia nikmati. Namun, Helena tetap teguh pada keputusannya. Ia merasa bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang dapat dicapai melalui harta, tetapi melalui pengalaman hidup yang lebih mendalam. Setelah semua persiapan selesai, Helena akhirnya terbang ke Indonesia dengan hati yang penuh harapan dan rasa takut yang bercampur aduk. Ia meninggalkan dunia yang ia kenal dan memasuki dunia yang sepenuhnya baru. Setibanya di Indonesia, dia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai.
Tak hanya perjalanan fisik menuju tempat yang jauh, tetapi juga perjalanan menuju pemahaman diri yang lebih dalam, mencari kebahagiaan yang sejati bersama Darto, pria yang telah mengubah pandangannya tentang hidup. Kehidupan baru yang menantinya di Indonesia sangat berbeda dari dunia yang ia kenal. Dengan tekad yang kuat, Helena siap menghadapi setiap tantangan yang ada di depannya. Baginya, inilah langkah pertama menuju hidup yang lebih bermakna, hidup yang jauh dari gemerlap kota, tetapi penuh dengan cinta dan kebahagiaan yang sejati. Setibanya di Indonesia, Helena disambut dengan kehangatan yang tak terduga. Namun, perasaan campur aduk melanda hatinya. Kehidupan yang ia jalani selama ini sangat jauh berbeda dengan kehidupan yang ada di desa kecil tempat Darto tinggal. Di Jerman, segala sesuatu serba mudah, makanan yang selalu tersedia di pasar, rumah yang nyaman, pekerjaan yang stabil, dan mobil mewah yang membawanya kemana saja. Namun, di sini, di kampung yang jauh dari kota, segala sesuatunya terasa sederhana, bahkan kadang terasa berat. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada kehangatan yang belum pernah ia rasakan. Darto, yang menjadi penghubung utama bagi Helena, memperkenalkan kehidupan baru ini dengan cara yang penuh cinta dan kesabaran. Ia mengajak Helena untuk tinggal di rumah kayu sederhana yang dikelilingi sawah dan hutan. Rumah ini sangat berbeda dengan apartemen mewahnya di Hamburg. Tiap sudut rumah ini terbuat dari kayu dan bambu, dengan lantai tanah yang terasa dingin saat malam tiba. Tidak ada peralatan elektronik canggih seperti di kota, dan seringkali listrik padam pada malam hari. Kehidupan yang sederhana ini, yang sebelumnya terasa asing bagi Helena, kini harus ia jalani. Hari pertama di rumah baru, Helena merasa cemas. Dia tidak tahu bagaimana cara hidup di sini, bagaimana bertahan tanpa fasilitas yang biasa ia nikmati. Tidak ada wifi yang cepat, tidak ada air panas yang mengalir di kamar mandi, dan bahkan tidak ada toko besar yang menjual barang-barang impor. Namun, ia tak bisa mengelak dari kenyataan. Ini adalah keputusan yang ia buat dengan sepenuh hati, dan ia harus menjalani setiap tantangannya. Darto, dengan penuh perhatian, mengajarkan Helena cara-cara sederhana yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di desa. Salah satunya adalah cara memasak menggunakan kompor kayu, yang mengharuskan Helena untuk mengumpulkan kayu bakar dan menyalakan api sendiri. Pada awalnya, ini adalah hal yang sangat sulit bagi Helena yang terbiasa dengan alat-alat modern. Namun, ia berusaha keras, dengan bantuan Darto yang selalu sabar mengajarinya. Hari-hari pertama di kampung terasa penuh tantangan. Helena harus belajar beradaptasi dengan cuaca tropis yang kadang sangat panas dan lembab. Dia merasa kotor dan lelah setelah bekerja di kebun, membantu Darto menanam sayuran dan merawat tanaman. Tidak hanya itu, Helena juga harus belajar untuk berbicara dengan bahasa sehari-hari masyarakat setempat, yang meskipun menggunakan bahasa Indonesia, memiliki aksen dan kosakata yang berbeda. Meskipun begitu, Helena merasa ada kedekatan yang tumbuh di antara dirinya dan warga desa. Mereka menyambutnya dengan ramah, meski awalnya ia merasa seperti orang luar yang asing. Salah satu tantangan terbesar bagi Helena adalah belajar hidup tanpa kemewahan yang biasa ia nikmati di Jerman. Di desa, kehidupan jauh lebih sederhana, dan segala sesuatu harus dilakukan dengan tangan sendiri. Helena, yang terbiasa dengan layanan dan kenyamanan, merasa terkejut dan kewalahan dengan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan setiap hari. Namun, seiring berjalannya waktu, dia mulai menghargai setiap momen yang sederhana itu. Dia belajar untuk mencuci pakaian dengan tangan, menumbuk padi, dan bahkan membuat makanan tradisional Indonesia dengan resep yang diajarkan oleh ibu-ibu di desa. Malam hari di desa adalah waktu yang sangat berbeda bagi Helena. Tidak ada gemerlap lampu kota, tidak ada hiruk-pikuk kehidupan malam seperti di Jerman. Yang ada hanyalah keheningan malam yang hanya diselingi suara jangkrik dan hewan-hewan lainnya. Suasana ini, meskipun asing bagi Helena pada awalnya, mulai memberinya rasa damai yang luar biasa. Dalam kesunyian itu, ia bisa mendengar suara hatinya sendiri, mengingat keputusan besar yang telah ia ambil, dan merasakan betapa berartinya perjalanan ini. Selama beberapa bulan pertama, Helena merasa kebingungannya tidak surut begitu saja. Ia merasa terisolasi dari dunia luar, terjauh dari keluarga dan teman-temannya di Jerman. Namun,
Ia tidak menyerah. Setiap kali merasa kesulitan, ia teringat pada Darto, yang dengan penuh sabar selalu mendampinginya, mengajarkan tentang kehidupan, dan menguatkan Helena untuk terus berusaha. Di sisi lain, Darto juga mengalami tantangan tersendiri. Ia sering merasa khawatir apakah Helena benar-benar bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan yang sangat berbeda ini. Namun, ia melihat bahwa Helena berusaha keras untuk belajar, beradaptasi, dan menerima kenyataan hidup di desa. Ia juga melihat betapa tulusnya Helena dalam berinteraksi dengan orang-orang desa, bagaimana dia belajar bahasa dan budaya mereka dengan tekun, meskipun tidak mudah. Setiap hari yang dilalui di kampung ini adalah langkah besar bagi Helena dalam proses perubahan dirinya. Ia mulai merasakan kebahagiaan yang datang dari kesederhanaan, dari berbagi dengan orang-orang yang tidak memandang kekayaan atau status. Kehidupan di desa membuatnya semakin merasa dekat dengan alam, dengan kehidupan yang lebih otentik dan sejati. Kebahagiaan yang ia temukan bukan lagi berasal dari barang-barang mewah atau uang, tetapi dari cinta yang tulus, dari rasa syukur atas segala yang ada, dan dari kesederhanaan hidup yang memberi makna lebih dalam. Di sini, di rumah kayu yang dikelilingi alam, di tengah masyarakat yang ramah, Helena akhirnya mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan di pusat kota atau di balik kemewahan. Kebahagiaan sejati ditemukan dalam kehadiran orang-orang yang kita cintai, dalam ketulusan yang kita berikan kepada orang lain, dan dalam menerima hidup apa adanya. Helena telah memulai hidup baru di Indonesia, namun meskipun ia telah beradaptasi dengan banyak hal, ada satu hal yang masih terasa berat baginya, perbedaan budaya dan agama yang mendalam antara dirinya dan Darto. Darto, yang berasal dari keluarga Muslim yang taat, memiliki keyakinan yang sangat berbeda dengan Helena yang dulu menganut agama Kristen. Awalnya, perbedaan ini tidak terlalu terasa karena keduanya lebih fokus pada hubungan mereka dan perasaan yang tumbuh di antara mereka. Namun, semakin lama, perbedaan tersebut mulai menjadi topik yang lebih serius dalam hubungan mereka. Helena merasa bahwa cinta yang mereka miliki sangat kuat, namun ia juga tahu bahwa untuk dapat bersama Darto secara lebih mendalam, ia harus memahami dan menghormati keyakinan yang dimilikinya. Darto sering bercerita tentang bagaimana pentingnya agama dalam hidupnya, bagaimana ia menjalankan ibadah setiap hari, serta bagaimana ajaran Islam menjadi panduan dalam kehidupannya. Helena, meskipun menghargai keyakinan Darto, merasa tertekan karena ia tidak bisa sepenuhnya berbagi dalam hal yang begitu penting bagi Darto. Beberapa kali, Darto mengajak Helena untuk mengikuti ibadah bersama, untuk belajar lebih banyak tentang Islam, dan untuk memahami ajaran-ajarannya. Helena merasa terhormat dengan ajakan itu. Namun di sisi lain, ia merasa bingung. Ia telah menjalani hidup dengan keyakinan yang berbeda selama ini, dan perubahan besar seperti ini bukanlah hal yang mudah. Ia merasa ada banyak hal yang harus dipelajari, dan ia takut bahwa ia tidak bisa sepenuhnya memahami atau menghormati agama Darto seperti yang ia inginkan. Namun, semakin lama, Helena mulai merasa bahwa untuk benar-benar memahami Darto, ia harus menapaki jalan yang sama. Ia merasa bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar cinta antara dua orang, tetapi juga sebuah perjalanan spiritual yang mendalam. Helena mulai belajar lebih banyak tentang Islam, membaca buku-buku, mengikuti ceramah-ceramah, dan berusaha memahami esensi dari ajaran agama yang selama ini asing baginya. Dalam proses itu, ia merasa ada kedamaian yang tak terungkapkan, sebuah kedamaian yang ia cari selama ini dalam hidupnya. Suatu malam, setelah berbulan-bulan merenung, berbicara dengan Darto, dan mempelajari Islam lebih dalam, Helena membuat keputusan besar. Ia memutuskan untuk memeluk Islam. Ini bukan keputusan yang ia ambil dengan enteng. Helena tahu bahwa ini adalah perubahan besar dalam hidupnya, sebuah perubahan yang tidak hanya mempengaruhi dirinya, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Namun, ia merasa bahwa keputusan ini adalah langkah yang benar, langkah yang akan menyatukan dirinya dengan Darto secara lebih dalam, dan juga langkah yang akan memberikan makna lebih dalam kehidupannya. Keputusan untuk menjadi seorang mualaf tidak datang tanpa tantangan. Beberapa teman dekat dan anggota keluarga di Jerman merasa khawatir dan bahkan kecewa. Mereka tidak mengerti mengapa Helena memilih untuk berubah, meninggalkan keyakinan yang telah ia pegang selama ini. Namun, Helena tidak goyah.
Ia merasa bahwa ini adalah keputusan yang ia ambil untuk dirinya sendiri, dan bahwa ia harus mengikuti kata hatinya. Darto, yang sangat mendukung keputusan Helena, merasa sangat bahagia. Meskipun ia selalu menerima Helena apa adanya, ia tahu bahwa keputusan Helena untuk masuk Islam bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang perjalanan spiritual yang telah dipilihnya. Darto melihat perubahan besar dalam diri Helena, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Ia merasa bahwa hubungan mereka semakin kuat dan penuh arti. Helena mulai menjalani hidup baru dengan penuh keyakinan. Setiap hari, ia semakin terbiasa dengan ibadah-ibadah yang diajarkan dalam Islam, dan ia merasa semakin dekat dengan Tuhan. Meskipun ia masih belajar, dan perjalanan ini penuh dengan tantangan, Helena merasa bahwa ia menemukan kedamaian dalam dirinya yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Setiap doa yang ia ucapkan, setiap gerakan dalam sholat, dan setiap pengajaran dari Darto membawa kedamaian yang mendalam dalam hatinya. Proses ini bukan hanya tentang memeluk agama baru, tetapi tentang menemukan jati diri yang sejati. Helena merasa bahwa ia telah menemukan jalan yang sesuai dengan hatinya, sebuah jalan yang menghubungkannya dengan Darto secara spiritual dan memberi makna lebih dalam pada hidupnya. Ia menyadari bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang berbagi keyakinan, nilai-nilai, dan perjalanan hidup yang sama. Namun, meskipun ia merasa lebih damai dan lebih utuh, Helena tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Ia harus terus belajar, terus tumbuh, dan terus menemukan cara untuk menjalani kehidupan dengan penuh syukur. Setiap hari adalah sebuah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik, untuk lebih mendalami agama, dan untuk lebih memahami dirinya sendiri. Helena kini merasa lebih percaya diri dalam menjalani hidup bersama Darto. Mereka berdua kini berbagi sebuah ikatan yang lebih dalam dari sebelumnya. Ikatan yang tidak hanya didasarkan pada cinta, tetapi juga pada keyakinan yang mereka pilih bersama. Di kampung yang sederhana, jauh dari kemewahan dunia, mereka berdua menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan cinta yang sejati. Setelah Helena memutuskan untuk menjadi mualaf dan benar-benar menyelami kehidupan baru bersama Darto di desa, hubungan mereka semakin mendalam dan penuh makna. Meski awalnya penuh tantangan, mereka mulai merasakan kebahagiaan yang sejati, sebuah kebahagiaan yang tak dapat diukur dengan materi atau kemewahan. Kehidupan mereka kini lebih terfokus pada kebersamaan, cinta, dan rasa syukur atas segala hal yang ada di sekitar mereka. Setiap hari, mereka belajar untuk mencintai satu sama lain lebih dalam, tak hanya dalam kondisi yang baik, tetapi juga dalam kesulitan yang datang bersama hidup sederhana di desa. Helena, yang dulunya hidup dalam dunia yang serba cepat dan penuh dengan tekanan sosial, kini mulai menemukan ketenangan dalam kesederhanaan. Meski hidup di kampung jauh dari kenyamanan kota, ia merasa lebih bebas, lebih damai, dan lebih terhubung dengan dirinya sendiri. Ia mulai merasa bahwa hidup yang ia jalani sekarang jauh lebih berharga daripada hidup yang dulu ia impikan. Hidup di desa, di tengah-tengah kebersamaan dan kasih sayang, memberi Helena perasaan yang tak pernah ia temukan di dunia sebelumnya. Di sisi lain, Darto juga semakin merasa bahagia. Ia melihat perubahan besar dalam diri Helena, perubahan yang bukan hanya terlihat dalam cara ia beradaptasi dengan kehidupan desa, tetapi juga dalam hatinya yang semakin terbuka untuk mencintai kehidupan dan orang-orang di sekitarnya. Darto merasa bangga bahwa Helena, seorang wanita yang berasal dari dunia yang sangat berbeda, bisa menerima kehidupan yang begitu sederhana dan penuh tantangan. Ia juga merasa terharu melihat betapa besar pengorbanan yang telah dilakukan oleh Helena demi cinta mereka. Namun, tantangan tetap ada. Kehidupan di desa tidak selalu mudah. Walaupun mereka kini lebih terbiasa dengan kehidupan sederhana, banyak orang di sekitar mereka yang masih merasa ragu dan tidak sepenuhnya menerima hubungan mereka. Beberapa orang di desa masih merasa aneh melihat seorang bule yang memilih tinggal di kampung dan mengubah keyakinannya untuk bersama pria sederhana seperti Darto. Namun, meskipun ada pandangan sinis dari beberapa orang, Darto dan Helena tidak pernah menyerah. Mereka tahu bahwa cinta mereka lebih kuat dari segala keraguan dan kecemasan orang lain. Salah satu momen yang menguji hubungan mereka terjadi saat ada sebuah acara besar di desa yang mengundang banyak orang dari luar. Helena diminta untuk berbicara di depan umum,
mengungkapkan pengalaman hidupnya, dan menginspirasi orang-orang dengan kisahnya. Pada awalnya, Helena merasa cemas, takut bahwa orang-orang akan menilai dirinya hanya sebagai orang luar yang tidak sepenuhnya mengerti kehidupan mereka. Namun, dengan dukungan Darto yang selalu ada di sisinya, Helena akhirnya berdiri dengan percaya diri dan berbicara tentang perjalanan hidupnya. Dengan suara yang penuh haru, Helena menceritakan bagaimana ia meninggalkan semua kenyamanan di Jerman demi mengikuti kata hatinya, mencari kebahagiaan yang lebih mendalam, dan akhirnya menemukan cinta sejati bersama Darto. Ia berbicara tentang bagaimana perjalanan ini tidak hanya mengubahnya secara fisik, tetapi juga secara spiritual, tentang bagaimana ia memeluk Islam dan menemukan kedamaian dalam dirinya. Kisah hidupnya yang penuh pengorbanan ini membuat banyak orang di desa terharu, dan perlahan, mereka mulai menghargai keberaniannya dan menerima dirinya dengan lapang dada. Meskipun hidup mereka tidak selalu mudah, mereka belajar untuk saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Kehidupan mereka yang sederhana kini dipenuhi dengan kebahagiaan yang datang dari dalam diri. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah hasil dari memiliki banyak harta atau status, tetapi dari hubungan yang tulus, dari berbagi kasih sayang dan perjuangan hidup bersama. Setiap hari mereka syukuri, setiap langkah yang mereka ambil, mereka lakukan dengan penuh rasa terima kasih kepada Tuhan dan kepada satu sama lain. Hubungan mereka yang penuh dengan pengorbanan, kesabaran, dan keikhlasan ini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Meskipun mereka berasal dari dua dunia yang sangat berbeda, dunia yang penuh kemewahan dan dunia yang sederhana, mereka berhasil menemukan jalan untuk bersatu, menunjukkan bahwa cinta sejati mampu melampaui segala perbedaan. Darto dan Helena tidak hanya membangun hidup bersama, tetapi mereka juga membangun sebuah keluarga yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Mereka menjadi contoh nyata bagi banyak orang bahwa cinta tidak mengenal batas, baik itu batas geografis, budaya, atau agama. Mereka membuktikan bahwa ketika dua hati yang tulus bertemu, cinta akan menemukan jalan untuk mengatasi segala rintangan yang ada. Helena tidak pernah menyesali keputusannya untuk meninggalkan segala kemewahan yang ia miliki sebelumnya. Justru, ia merasa hidupnya kini lebih berarti. Setiap hari ia semakin mendalami ajaran Islam, semakin terhubung dengan Darto dan masyarakat desa, dan semakin memahami arti hidup yang sejati. Cinta mereka menjadi lebih kuat, lebih mendalam, dan lebih indah dari sebelumnya. Kini, di desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Helena dan Darto hidup dengan bahagia. Mereka telah menemukan kebahagiaan yang mereka cari, dan meskipun hidup mereka tidak sempurna, mereka merasa bahwa inilah kehidupan yang paling mereka inginkan. Hidup yang penuh dengan cinta, pengorbanan, dan rasa syukur. Mereka telah menemukan apa yang banyak orang cari seumur hidup, kedamaian batin dan cinta sejati yang tak ternilai.